Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para jajaran pengurus NU baik dari PBNU maupun PWNU, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para akademisi dan intelektual serta aktivis pesantren yang saya hormati, ketika kita bicara tentang pesantren, apa sebetulnya yang kita maksud dengan pesantren itu? Dulu itu saya kelas sosiologi itu sudah cita-cita sejak kecil itu. Karena saya hidup, lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren, dan kemudian saya punya banyak sekali pertanyaan tentang nasib pesantren, masa depan pesantren, sehingga saya merasa butuh belajar ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk memahami masalah-masalah itu, dan saya putuskan untuk belajar sosiologi. Tapi belajar sekian lama juga nggak ketemu-ketemu jawabannya itu, sampai saya tinggal minggat. Dan saya membutuhkan beberapa dekade untuk terus-menerus, bukan hanya bergulat dengan pesantren itu sendiri, ya, tapi juga bergulat dengan NU untuk akhirnya mendapatkan sejumlah kesimpulan yang saya kira ada gunanya untuk di-share, untuk disampaikan juga kepada baik para aktivis NU, aktivis pesantren, para penanggung jawab kebijakan pemerintah terkait dengan hal ini, dan juga mungkin kepada para akademia, para pemerhati di lingkungan, di kalangan intelektual, bahwa pesantren itu adalah lembaga yang sebetulnya setelah melalui rentang sejarah yang begitu panjang telah mengalami metamorfosis. Pesantren itu pada mulanya berakar dari satu tradisi yang merupakan produk dari konstruksi peradaban Nusantara yang kuno sekali, yaitu ketika tercapai sukses yang pertama dari inisiatif berskala peradaban di Nusantara ini oleh Sriwijaya yang bertahan sampai 7 abad. Saya belum menemukan cukup banyak kajian dibuat mengenai hal ini, tapi dari yang ada saya melihat bahwa konstruksi peradaban Sriwijaya itu antara lain diwarnai oleh tradisi atau struktur sosial politik yang federatif di dalam masyarakat. Karena Sriwijaya ini hanya mengukuhkan grip politik di bandar-bandar, di pelabuhan-pelabuhan untuk mengendalikan jalur-jalur perdagangan maritim pada waktu itu.
Sementara struktur dan dinamika sosial politik di pedalaman pulau-pulau Nusantara ini dibiarkan bebas. Asalkan kegiatan perdagangan tunduk kepada kendali dari Sriwijaya. Maka tumbuh di pedalaman-pedalaman Nusantara ini komunitas-komunitas independen. Seperti di Jawa ini misalnya, ini sudah merupakan konstruksi atau pola yang kuno, lahirnya pemimpin-pemimpin komunitas yang mendapatkan legitimasi kepemimpinan di lingkungan masing-masing dan independen satu sama lain. Di Jawa ini kita kenal ada sebutan Ki Ageng, Ki Ageng. Yang ini sudah dikenal sejak sebelum masa Islam. Jadi ada Ki Ageng, Ki Ageng yang merupakan pemimpin-pemimpin komunitas pada masanya yang independen satu sama lain. Nah, di antara pemimpin-pemimpin komunitas ini kemudian ada yang menonjol dari segi kapasitas kepemimpinan maupun ya katakanlah kapasitas mentalnya sedemikian rupa ya, yang pada masa-masa itu dipercaya sebagai keunggulan karena kemampuan-kemampuan yang linueh di dalam ilmu-ilmu spiritual, di dalam ilmu-ilmu mistik dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh semacam ini yang kemudian mendapatkan reputasi yang luas dan kemudian didatangi oleh murid-murid yang ingin belajar. Sehingga kemudian tokoh-tokoh ini dikelilingi oleh cantrik-cantrik, yaitu murid-murid yang ingin belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi seperti Ki Ageng yang diikuti itu. Murid-murid yang sukses kemudian juga kembali dan tumbuh menjadi Ki Ageng baru yang kemudian meraih reputasinya masing-masing. Nah, ini dalam waktu yang sangat lama tumbuh sebagai mekanisme budaya yang kurang lebih alami. Ki Ageng muncul, Ki Ageng yang lama surut dan muncul Ki Ageng yang baru, demikian seterusnya secara alami. Yang polanya sebetulnya dalam waktu sangat lama tidak terlalu beraturan. Karena seorang Ki Ageng belum tentu punya anak yang mampu juga yang mewarisi kapasitas kepemimpinan seperti orang tuanya. Kita banyak mengenal tokoh-tokoh seperti misalnya Ki Ageng Selo. Kita tidak pernah tahu anaknya Ki Ageng Selo yang menggantikan kepemimpinan Ki Ageng Selo di dalam komunitasnya. Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring, Ki Ageng banyak ya. Ki Ageng ada memang satu dua yang kemudian anaknya mampu juga tumbuh menjadi tokoh seperti orang tuanya ya. Seperti ya di antara Wali Songo sendiri misalnya ada Raden Umar Said Sunan Muria, putra dari Raden Said Sunan Kalijogo ya. Ada Raden Makhdum
Ibrahim Sunan Bonang, putra dari Raden Rahmatullah Sunan Ampel yang juga tumbuh sebagai tokoh. Tapi banyak yang tidak ada penerusnya. Sunan Kudus kita tidak tahu siapa putra Sunan Kudus yang meneruskan beliau. Demikian juga banyak tokoh-tokoh yang lain. Nah, pada masa-masa itu sebetulnya yang lebih ditekankan adalah kapasitas mental, kapasitas spiritual yang tidak terlalu memiliki perhatian kepada aspek-aspek akademis. Jadi kalau kita tanya tentang apa khazanah keilmuan yang tumbuh di dalam komunitas-komunitas di Nusantara pada masa-masa sekitar antara abad ke-10 sampai abad ke-14, yang kita temukan adalah tulisan-tulisan yang tidak terlalu banyak, yang lebih mengulas tentang kapasitas spiritual dan mungkin juga sedikit pengetahuan mistik, sementara banyak dari khazanah pengetahuan tentang hal itu justru diwariskan secara oral dari generasi ke generasi, sehingga jarang kita temukan sumber-sumber tertulis tentang itu. Jadi ya, yang kita dengar dari kehebatan tokoh-tokoh pada masa-masa itu biasanya adalah kehebatan-kehebatan yang bersifat supranatural, yang muncul karena kapasitas spiritual yang besar. Ada yang bisa pergi ke Mekah naik batok misalnya gitu. Ada yang bisa nangkap petir menjadi naga dan sebagainya, itu seperti itu. Ya. Nah, baru belakangan ketika hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah semakin lancar, khususnya setelah dibukanya terusan Suez, ya, baru kemudian aspek-aspek akademis ini diserap dari sumber-sumbernya di Timur Tengah sana untuk dibawa ke Nusantara. Ini kira-kira ditandai oleh generasi dari Kiai Nawawi Banten. Walaupun Kiai Nawawi Banten sendiri akhirnya tidak kembali ke Nusantara dan menetap di Hijaz, di Makkah, tetapi teman-teman segenerasinya atau murid-muridnya banyak yang kemudian kembali ke Nusantara dan di sini mengembangkan wacana dan pengajaran tentang pengetahuan-pengetahuan agama yang lebih bersifat akademis. Mulai diajarkan kitab-kitab dalam berbagai bidang ilmu, apakah itu fikih ya, atau syariat, nahwu, shorof dan lain sebagainya. Dan ini terus berkembang menjadi salah satu ciri utama dari pesantren. Nah, jadi pesantren yang pada mulanya ya, adalah bagian dari konstruksi sosial budaya masyarakat, ya, yaitu masyarakat-masyarakat komunal di Nusantara yang kemudian menyerap para pendakwah Islam ke dalam kepemimpinan di tengah komunitas-komunitas itu, ya. Ini lalu tumbuh menjadi
lingkaran-lingkaran studi akademik tentang agama, tetapi tetap dengan ciri-ciri spiritual yang sangat kuat. Maka selain riwayat-riwayat tentang keunggulan kapasitas keilmuan dari para kiai pada masa-masa abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu, ya, pengetahuannya tentang khazanah fikih, tentang khazanah ilmu-ilmu alat yang sangat luas, juga kemampuan-kemampuan spiritualnya. Ya, banyak kita dengar riwayat legendaris ya, tentang kiai-kiai dengan kesaktian-kesaktian yang luar biasa, ya, yang sebetulnya ini juga masih turun-temurun. Saya secara pribadi masih melihat fenomena ini sampai sekurang-kurangnya pada generasi ayah saya. Nah, tetapi satu hal yang saya kira perlu kita tandai di sini adalah bahwa pada masa-masa itu tidak ada, ya, atau tidak cukup berkembang aspirasi untuk melanggengkan lembaga, untuk memapankan lembaga. Jadi pesantren-pesantren pada masa itu timbul, tenggelam, tumbuh, runtuh, hilang secara tidak beraturan, diserahkan pada kemampuan masing-masing. Kadang-kadang tumbuh di satu tempat, tapi kemudian potensinya dipindah ke tempat lain, dan tempat yang lama hilang. Itu biasa waktu itu. Sebagai ilustrasi misalnya Kiai Hasyim Asy'ari itu sendiri yang mendirikan pesantren di Cukir, Tebuireng, itu sebetulnya adalah putra dari seorang kiai dari tempat lain, dari daerah lain di Jombang itu namanya Keras. Kiai Asy'ari itu dari Keras. Kiai Asy'ari itu putra dari Kiai Abdul Wahid yang punya pesantren di Solo Tigo sana, saya lupa desanya apa Solo. Jadi tidak ada aspirasi untuk melanggengkan lembaga. Tidak ada dulu yang ingin melestarikan pesantrennya bapaknya, itu tidak ada. Atau kiai yang ingin anaknya nanti jadi penerus, itu tidak ada. Dulu itu begitu. Dan ini menjadi nilai yang waktu itu dianggap fundamental, karena ini merupakan semacam penanda keikhlasan dari kiainya. Dia mengajar, mengasuh santri dengan ikhlas, tidak punya, semuanya kepengen ridho saja. Ini nanti pesantrennya masih terus apa enggak, ya sudah Allah. Ya. Di kajian itu ada Kiai Abdullah bin Abdus Salam. Kiai Abdullah bin Abdus Salam dengan Mbah Dullah Salam itu pamannya Kiai Sahal Mahfud. Beliau itu sampai tidak mau membangun pesantren, tidak mau membuatkan kamar untuk santri. Ketika ada orang datang membawa anaknya untuk dititipkan, beliau bilang, ya kalau mau ngaji ya sini saya ajar, tapi aku nggak mau bikin pondok. Kalau mau mukim di sini ya silakan cari tempat sendiri. Sehingga akhirnya orang-orang ini iuran untuk beli tanah sendiri di dekat rumahnya Mbah Dullah Salam itu, lalu dibangunkan kamar sendiri untuk anak-anak mereka. Sehingga yang sekarang menjadi pesantren itu sebetulnya adalah milik hasil iuran dari wali-wali santri yang ingin menitipkan anaknya. Nah, suatu ketika
Dan Abdullah Salam itu tidak pernah mau ngurus apa namanya pesantrennya itu, pondokan itu tidak pernah mau diurus. Dia cuma tinggal di rumah, dekatnya ada surau Langgar dan beliau mengajar di surau itu, Abdullah Salam. Nah, suatu ketika putra beliau Kiai Nafi Allah yarham, mungkin karena prihatin melihat keadaan, nah karena berkali-kali mengusulkan dan tidak pernah diterima usul untuk melakukan perbaikan infrastruktur itu tidak diterima, akhirnya ngelimpe. Saya tidak tahu bahasa Indonesia yang ngelimpe itu apa. Kiai Abdullah Salam sedang pergi haji dan lalu Kiai Nafi ini diam-diam membangun kamar-kamar untuk santri, memperbaiki langgarnya sehingga jadi langgar yang lebih baik ya. Dalam waktu hanya 2-3 bulan selesai. Dan ketika Kiai Abdullah Salam pulang dari haji itu sudah selesai semua, sehingga kaget Abdullah Salam, "Loh, ini apa ini?" Gitu. Ya kata Kiai Nafi, "Ya ini saya perbaiki supaya anak-anak ini lebih nyaman tinggalnya." "Ini langgarku mana?" katanya. "Ini langgarnya juga sudah diperbaiki jadi begini." Kata Abdullah Salam, "Ya kamu yang bikin, yang silakan kamu pakai sendiri sana." Enggak mau. Dan sejak itu Abdullah Salam tidak mau ngajar di langgar, ngajar di rumah beliau sendiri. Jadi ini seperti apa, tekad keikhlasan yang diwujudkan dalam penolakan untuk berpikir tentang kelangsungan, tentang sustainability. Kakek saya itu dulu ada punya meja di langgar tempat ngajar ngaji itu besar, dan di situ ditaruh semua kitab yang diajarkan seharian itu ditaruh di atas meja itu. Ada mungkin sekitar 20-25 kitab yang diajarkan sehari. Dan beliau bilang di tengah-tengah mengajar, "Ini kitab banyak begini ini. Kalau anakku nanti bisa ngajar ya biar dipakai ngajar, kalau enggak ya biar dijual," katanya bilang gitu. Dan tidak pernah diurus. Paman saya, ya, ayah saya, paman-paman saya itu bilang dulu tidak pernah diurus, aku tidak pernah disuruh ngaji itu, tidak pernah gitu. Disuruh belajar itu tidak pernah, dibiarkan aja kan. Lalu bisa ngaji ya wallahu a'lam gitu aja sudah. Jadi tidak ada aspirasi tentang sustainability. Itu tidak ada. Bahkan dianggap tabu. Menyiapkan anak untuk meneruskan itu dianggap menodai keikhlasan di dalam berkhidmah oleh para kiai-kiai di masa itu. Banyak pesantren dari kiai besar yang kemudian hilang. Kiai Dahlan, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo itu punya putra namanya Kiai Marzuki dan satu lagi namanya Kiai Ihsan. Yang tinggal di Lirboyo ini Kiai Marzuki, yang kemudian terus sampai sekarang. Tapi Kiai Ihsan yang melahirkan karya luar biasa besar dan sangat terkenal, Kiai Ihsan bin Dahlan ini dari Jampes Kediri sana, ini yang menulis kitab Sirajut Talibin, syarah terhadap Minhajul Abidin, dan terkenal sampai menjadi salah satu referensi utama di perkuliahan-perkuliahan di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah. Tapi Kiai Ihsan ini tidak ada yang teruskan.
Ya tidak ada sekarang pesantrennya, Kiaisan, tidak ada yang meneruskan. Dekat dari situ ada Kiai Ma'ruf Kedunglo, itu juga kiai besar pada masanya. Tidak ada yang meneruskan. Banyak seperti itu. Jadi dulu itu tidak ada aspirasi tentang sustainability. Nah, aspirasi tentang sustainability ini agak mungkin perlu dibedah lebih dalam. Saya menduga aspirasi tentang sustainability itu muncul gara-gara didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena persis dengan Jam'iyah itulah gagasan tentang sustainability itu diperkenalkan. Bahwa para ulama itu semestinya memiliki visi jangka panjang, cita-cita yang jauh ke depan, dan untuk itu diperlukan satu model dan kendaraan perjuangan yang sustainable. Maka didirikanlah organisasi namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga kiai-kiai ini mulai mengenal gagasan tentang kelangsungan. Karena tiba-tiba ketika kiai-kiai ini misalnya ya menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama di daerahnya, ya, dia harus berpikir kalau aku mati nanti siapa yang ngurus NU ini gitu. Sebelum itu kan nggak dipikir. Kalau aku mati nanti santriku yang di sana bisa meneruskan ngajar. Sekarang di tempat dia sendiri itu ada kepentingan untuk meneruskan ketersediaan kepemimpinan, paling tidak bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari situ saya kira mulai muncul, sehingga kiai-kiai mulai serius nyuruh anak-anaknya ngaji, itu mulai dari situ. Ini ya sekitar sesudah kemerdekaan lah, ini dimulai. Dan ketika zaman berkembang, lalu ada tantangan-tantangan yang lebih besar, muncul juga kepentingan untuk memberikan nilai lebih bagi generasi-generasi penerusnya. Tahun 60-an itu kakek saya mulai menyuruh anak-anaknya untuk sekolah umum. Untuk sekolah umum. Jadi ayah saya itu setelah dari madrasah Krapia itu disuruh daftar IAIN Jogja waktu itu. Walaupun cuma 1 tahun kuliah. Jadi kalau saya nggak lulus itu sebetulnya ya wajar aja gitu. Ya, wa may yusyabih abahu famadolam, itu tidak apa-apa gitu. Ya. Jadi kenapa kok tidak sampai lulus? Kepentingannya sederhana, supaya bisa bahasa Indonesia, cuma itu. Karena waktu itu kakek saya sudah berpikir, wah ini nanti yang laku bahasa Indonesia ini orang. Sekarang kenyataannya memang lebih banyak anak saya udah tidak bisa bahasa Jawa sekarang, sehingga harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Nah, yang lain-lain berkembang lebih canggih, sehingga misalnya Ki As'ad Umar ya, itu lalu perlu mengarahkan anaknya belajar ilmu pemerintahan, divisi psikologi hasilnya. Anaknya yang lain suruh belajar kedokteran, ya, untuk melengkapi kapasitas. Saya menduga ini sebetulnya aspirasinya adalah untuk
melengkapi kapasitas kelembagaan dari pesantren yang diwariskan itu sendiri. Karena pesantren itu sendiri juga sudah berkembang menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian memang kemudian melahirkan ya bersama-sama dengan berkembangnya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, berkembangnya signifikansi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi di tengah-tengah masyarakat, ini kemudian menumbuhkan semacam imajinasi tentang pentingnya pesantren. Nah, banyak kualitas-kualitas yang sebetulnya merupakan penanda nature dari pesantren di masa lalu ini kemudian dianggap atau diasumsikan masih ada sampai sekarang. Termasuk kapasitas di dalam mengarahkan komunitas yang menjadi basis lingkungannya. Walaupun sebetulnya secara kualitatif intensitas dari peran komunitas itu tidak lagi sama seperti di masa lalu. Telah mengalami, ya saya kira banyak sekali kemerosotan. Ya, karena berbagai hal termasuk perkembangan dalam struktur sosial politik masyarakat pada umumnya. Karena ketika kita mengenal negara modern dengan birokrasi dan lain sebagainya, maka kontrol atas masyarakat itu kemudian diambil alih oleh eksponen-eksponen dari pusat kekuasaan, ya, yaitu melalui birokrasi. Pada zaman kerajaan-kerajaan dulu enggak. Zaman Ngayogyakarta Hadiningrat, enggak ada birokrasi yang punya grip politik terhadap komunitas-komunitas, nggak ada. Gripnya ya di keraton itu aja, makanya ada benteng, ada jeron benteng. Sementara komunitas-komunitas di luar benteng dibiarkan independen. Nggak ada misalnya pajak rutin, misalnya kan nggak ada. Yang ada cuma ya sewaktu-waktu kalau panen kadang-kadang memberikan upeti hadiah kepada sultan, selebihnya tidak ada. Bahkan ada tradisi menghadiahkan tanah perdikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa. Tanah perdikan itu daerah merdeka. Saya punya teman keturunan dari para kiai Nanggulan Sentolo sana. Dan Nanggulan itu menurut riwayat adalah tanah perdikan yang memang dihadiahkan oleh sultan sebagai wilayah merdeka, tidak punya kewajiban apa-apa kepada sultan selama dia tidak menunjukkan tanda-tanda tidak menyaingi sultan, ya. Ini dibiarkan bebas. Nah, kalau mulai ada tanda-tanda menyaingi baru disikat gitu. Dan tanda-tanda menyaingi itu tidak perlu harus dengan konsolidasi militer. Ya. Ngumpulkan jimat terlalu banyak misalnya itu sudah dianggap tanda-tanda menyaingi gitu. Itu seperti Ki Ageng Mangir dulu itu. Kenapa lalu disikat oleh Pangeran Senopati? Karena dia tiba-tiba pegang tunggul wulung. Wah, ini jimat bahaya ini gitu. Lalu punya potensi subversif, maka kemudian ya dibunuh. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu dibiarkan merdeka di mana-mana. Nah, ketika kemudian ada birokrasi,
Semuanya diurus birokrasi. Lalu birokrasi juga menyediakan macam-macam fasilitas layanan masyarakat yang menjadikan fungsi kiai itu tidak lagi terlalu mendesak. Orang minta suwuk kepada kiai itu tahun 70-an udah jarang. Semuanya nyari dokter, nyari puskesmas. Kalau nggak ada baru nyari kiai gitu, minta suwuk. Sebelum itu semuanya kiai. Ya. Nggak butuh dok, nggak butuh. Semuanya kiai. Semuanya kiai. Ya. Jadi konstruksi berubah. Nah, singkat kata Pak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara, kita harus juga melihat bagaimana nature dari perubahan-perubahan yang terjadi. Pertama-tama adalah perubahan yang terjadi di tingkat struktur masyarakat secara luas. Ya. Karena kita tidak mungkin hanya berpikir tentang satu ruang terbatas saja di dalam masyarakat itu tanpa mempertimbangkan kaitannya dengan konteks yang keseluruhan. Pada tahun 70-an sampai sekitar 90-an itu sangat populer inisiatif-inisiatif LSM untuk community development, untuk pembangunan komunitas. Banyak sekali itu. Itu saya tahu, saya sendiri juga dulu pernah ikut-ikutan, bikin macam-macam inisiatif di komunitas, termasuk di pesantren-pesantren. Saya ingat, ya sebetulnya ini generasi sebelum saya ingat cerita di Kerapiak dulu, cerita dari generasi sebelumnya, bahwa pada zaman Menteri Agama Mukti Ali itu ada gagasan untuk membangun kapasitas ekonomi pesantren. Caranya gimana? Menteri Agama Mukti Ali pada waktu itu membagi-bagikan ayam untuk diternakkan di pesantren-pesantren, dan Kerapiak dapat bagian. Nah, kasih tidak tahu berapa puluh ayam dikasih di Kerapiak dalam waktu sebulan. Alhamdulillah habis ayam itu, disembelih sama santri-santri. Nah, banyak inisiatif-inisiatif LSM ini untuk community development itu, dan bisa dilihat sampai sekarang. Silakan baca studi-studi saya itu dulu, kebanyakan baca tulisan tentang itu, tapi kesimpulan yang saya dapatkan tidak satu pun inisiatif community development itu yang mencapai hasil. Semuanya gagal. Kenapa? Karena inisiatif-inisiatif community development itu hanya melihat pada lingkungan komunitas yang terbatas itu saja, tanpa mengkalkulasi hubungannya dengan struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi misalnya ketika satu inisiatif community development kemudian setelah melihat potensi-potensi lokal dari komunitas itu, kemudian mengajarkan masyarakat setempat untuk memproduksi komoditi dari potensi lokalnya, ya. Nah, tapi tidak dihitung bagaimana urusannya dengan pasar, bagaimana urusannya dengan struktur ekonomi yang lebih luas dari masyarakat negara ini. Sehingga masyarakat yang kemudian berhasil diajari untuk membuat macam-macam produk seni, produk makanan dan lain sebagainya, ya lama-lama berhenti karena nggak kejual. Kenapa tidak kejual? Karena nggak ketemu pasar.
Lah ketika ketemu pasar, pasar dikuasai oleh aktor-aktor besar yang tidak lagi menyediakan ruang untuk pemain-pemain ekonomi kecil, sehingga semua inisiatif itu gagal. Nah, saya kira ini hal-hal yang sangat penting untuk diingat ketika kita berpikir tentang pesantren hari ini. Apalagi setelah ada rekognisi dari suprastruktur politik terhadap keberadaan pesantren ini dengan adanya undang-undang pesantren. Nah, salah satu yang kemudian muncul sebagai respon terhadap rekognisi ini adalah semangat orang untuk menangkap peluang yang disediakan oleh rekognisi negara itu. Karena ketika negara merecognize, ya, mengakui keberadaan pesantren, negara kemudian menyediakan macam-macam fasilitas, macam-macam sumber daya untuk diberikan kepada pesantren. Nah, ini kemudian antara lain memicu minat banyak kalangan untuk menangkap peluang itu. Wah, ini ada sumber daya negara ini yang bisa diunduh ini. Kita bikin wadahnya, ayo kita bikin pesantren supaya bisa ngambil sumber daya negara gitu. Ya. Padahal tadinya orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan rekognisi negara ini adalah gus-gus yang sudah kepepet semua ini gara-gara sudah pusing mikirkan pesantren yang kehabisan sumber daya. Bingung gimana ini, dari mana ini? Karena lembaga sudah berkembang begitu besar, tidak ada sumber yang jelas untuk memeliharanya. Kemudian mereka berjuang supaya ada rekognisi dari negara sehingga negara menyediakan sumber daya. Berhasil akhirnya. Ya. Berhasil. Ketika berhasil, kalah pinter dengan yang lain-lain sehingga yang ambil justru yang baru-baru ini dia tetap nggak dapat gitu ya. Ya repot di situ. Karena ini membutuhkan skill tersendiri untuk bisa mengakses sumber daya yang disediakan oleh negara. Belum lagi kompleksitas dari sofistikasi macam-macam aturan. Misalnya sekarang ini pagu untuk lembaga pesantren itu sendiri masih terlalu kecil. Sebagian besar masih diorientasikan kepada perguruan tinggi. Berapa enggak tahu saya, 400 sekian miliar yang disediakan itu. Yang pagu untuk pesantren cuma beberapa puluh miliar, sedikit sekali. Sementara yang lain sebagian besar diarahkan ke perguruan tinggi, misalnya untuk membiayai santri yang masuk perguruan tinggi supaya dapat beasiswa gitu. Ya. Nah, sehingga santri-santri yang agak goblok-goblok ini juga ndak ada yang ngurus lagi gitu. Nah, sementara kemudian banyak pesantren tumbuh sejak adanya undang-undang itu. Ya, pesantren yang tadinya menurut direktori Kemenak itu cuma 30-an ribu, sekarang dalam waktu berapa 3 tahun ya, bertambah menjadi 41 ribu lebih. Jadi saya membayangkan ini ada 10 ribu lebih opportunity seekers yang mendirikan pesantren sekedar supaya dapat ikut ngambil sumber daya negara itu.
curiga saya gitu, seudon ya biar itu, ini kita harus lihat satu persatu juga. Saya kira banyak yang seperti itu, karena ditandai dengan adanya undang-undang pesantren itu. Nah maka saya berharap berbagai macam faktor yang relevan terkait dengan pesantren ini dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hanya berdasarkan mitos-mitos. Gus-gus yang sakti itu sudah tidak ada sekarang. Gusnya sekarang gini-gini, tidak ada yang sakti-sakti itu. Gus-gus yang punya kemampuan mengayomi masyarakat, tidak ada sekarang itu. Yang ada ya gus-gus pidato kayak saya begini nih, yang betul-betul menjadi pengayom dari komunitas itu di mana kita bisa temukan? Sebagian besar sibuk dengan urusan lembaga pesantren itu sendiri yang memang tidak mudah untuk dikelola. Jadi kita harus lihat realitasnya, kenyataannya seperti apa, supaya tidak cuma jadi bunyi-bunyian gitu. Kalau dibilang pesantren jadi pilar masa depan, itu pilar bagian mana gitu. Soalnya rumah itu kan pilarnya itu macam-macam. Ada pilar pilar pendopo, ya. Ada pilar bagian kakus itu ada gitu. Jadi ini pilar maksudnya itu pilar apa itu supaya jelas. Nah ini harus betul-betul berdasarkan pada realitas yang faktual. Jangan cuma didasarkan pada stereotip. Jangan cuma didasarkan pada mitos-mitos, tetapi harus sungguh-sungguh didasarkan pada realitas faktual yang berkembang. Ya, sekarang ini ya misalnya kita ini berpikir tentang lembaga pesantrennya atau tentang masyarakat di lingkungan pesantren. Kalau masyarakat di lingkungan pesantren itu masyarakat yang mana? Yang relevan dengan pesantren sekarang masyarakat yang mana? Banyak pesantren-pesantren itu yang sekarang kompleknya temboknya udah tinggi sekali, nggak masyarakat nggak relevan lagi buat pesantren. Sebagaimana pesantren tidak relevan buat masyarakat. Nah ini harus dilihat betul relevansinya di mana. Nah ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, wah ini terus saya ingin bilang bahwa kenyataannya memang studi sosial politik itu sangat relevan untuk memahami dinamika pesantren. Sehingga sebetulnya kalau para akademisi ini mau mengulik masalah-masalah terkait pesantren, bisa jadi banyak artikel untuk jurnal-jurnal, bisa lebih cepat jadi profesor karena ada banyak sekali bahan yang bisa dikaji tentang hal ini. Ya mudah-mudahan ini akan terus berkembang menjadi dinamika yang lebih baik dan membawa lebih banyak kemaslahatan, bukan hanya untuk pesantren-pesantren, bukan hanya untuk NU, tapi untuk Indonesia, untuk bangsa dan negara. Amin. Wallahul muwaffiq. Sebelumnya saya mungkin harus membuat pantun juga. Ya pantun yang biasa aja lah. Sor meja no ulane, jok gelo wis ngono carane. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.